Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu penuh ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita memasuki hari Minggu biasa yang kelima. Dan pada hari ini, melalui bacaan Injil dari perikop Injil Lukas, kita sekalian mendengarkan bagaimana Yesus memanggil Simon Petrus dan para muridnya untuk menjadi penjala manusia. Kisah ini menggambarkan sebuah perjalanan iman yang penuh tantangan, tetapi juga dipenuhi berkat bagi mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka dalam iman. Ada 3 hal yang boleh kita renungkan bersama melalui perikop Injil Lukas yang kita dengar bersama hari ini. Pertama, ketika Yesus meminta Simon untuk menebarkan jala, Simon awalnya ragu, karena sebagai seorang nelayan ia sudah sepanjang malam berusaha untuk menangkap ikan tetapi tidak menangkap apapun. Namun, dengan kerendahan hati Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sikap Simon
ini tentu mengajarkan kepada kita sekalian untuk percaya pada Tuhan, percaya pada penyelenggaraannya, meskipun kita tidak selalu memahami setiap rencananya dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup ini, mungkin kita akan mengalami kegagalan seperti Simon Petrus dan teman-temannya. Tetapi dalam iman kita akan Kristus, kita harus tidak kehilangan harapan, tetapi harus tetap berusaha bahwa pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, setelah Simon menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan hingga jala itu mulai koyak. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sungguh taat pada kehendak Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya, maka Dia mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, melampaui pikiran kita. Kita harus percaya Tuhan kita sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Yang terpenting, kita mau belajar taat pada kehendak-Nya. Ketiga, setelah menyaksikan mujizat, Simon merasa tidak layak di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Tetapi Yesus justru mengundang mereka untuk suatu misi yang lebih besar. Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Kristus ini adalah panggilan untuk setiap pengikut Kristus agar berani keluar dari zona nyaman dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kita harus ingat bahwa Tuhan memanggil kita bukan karena kita hebat, sempurna, atau suci, tetapi Tuhan memanggil orang-orang yang siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama di hari Minggu biasa yang kelima ini, kita semakin mampu mensyukuri anugerah panggilan kita sebagai anak-anak Allah dan berani keluar dari zona nyaman kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.